Salam jumpa pemirsa Dayak TV, kembali hadir di hadapan Anda, program yang akan menjawab titik solusi dari setiap masalah yang ada. Bersama saya Ai Permatasari, inilah Titik Temu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang tentang pelayanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dan saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Hendra Eka Putra, AMD IPSH MH. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Titik Temu kali ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di studionya. Terima kasih kembali Bapak. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang apa saja tugas dan juga fungsi dari kantor wilayah dan juga apa saja layanan yang terdapat di dalamnya. Tapi sebelum itu Pak, mungkin boleh disampaikan sedikit gambaran umum atau profil dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Baik, perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan sedikit sebagai pembuka. Jadi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ini berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan kedudukan instansi ini merupakan vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami langsung secara vertikal ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Jadi tugas-tugas kami dalam hal ini melayani berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat. Baik, itu tadi adalah sedikit gambaran umum tentang Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Kalimantan Tengah ya Pak ya. Kemudian kita masuk ke bahasan pertama, yaitu tentang kedudukan tugas dan fungsi dari Kanwil Kemenkumham. Mungkin masih banyak masyarakat yang khususnya di Kalimantan Tengah yang belum tahu nih tentang tugas-tugas yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, jadi gini, Kementerian Hukum dan HAM itu satu organisasi yang terdiri dari ada beberapa macam unit kerja. Di situ ada divisi administrasi, namanya ada divisi pemasyarakatan, ada divisi Ankum, ada divisi imigrasi. Jadi masing-masing divisi mempunyai peran yang sangat kultur yang sangat berkaitan erat dengan yang ada di kebutuhan di masyarakat. Di masing-masing divisi itu juga membahas bidang-bidang tugas yang masing-masing yang punya spesifikasi yang sangat berbeda dengan antara satu divisi dengan divisi lain. Tapi inti dari tugas divisi itu merupakan pelayanan masyarakat. Jadi kami melayani seluruh kepentingan masyarakat di bidang hukum. Baik, mungkin boleh dijelaskan untuk masing-masing divisi itu sedikit saja Pak, mungkin sebentar kita. Baik, jadi di sini juga saya mulai dari divisi pelayanan hukum ya, yang memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas direktorat dan badan yang bersangkutan di wilayah seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembina Hukum Nasional, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Badan Penelitian Pengembangan HAM. Juga dirincikan dalam 3 bidang-bidang dan 6 sub-bidang pada divisi pelayanan hukum ini, yaitu bidang pelayanan hukum, melaksanakan pembinaan dan pengendalian tugas teknis kerjasama, pemantauan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual. Selain itu terdiri dari sub-bidang pelayanan administrasi, pada umumnya sub-bidang pelayanan kekayaan intelektual. Lanjutnya ada bidang hukum yang punya tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian. Pelaksanaan tugasnya juga bidang teknis kerjasama, pemantauan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penjuruan hukum wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi, serta penyiapan bahan fasilitasi perencanaan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, membimbing teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluhan hukum, dan perancang peraturan perundangan di wilayah. Jadi itu banyak kegiatan-kegiatan yang mereka ini. Selain itu juga terdiri subbidang fasilitasi pembentukan peraturan hukum daerah dan subbidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, dan yang ketiga adalah bidang hak asasi manusia. Nah ini yang ini bidang HAM ini, karena kan kita ketahui HAM melekat dari ketika manusia lahir dia sudah
dilindungi oleh hak asasi manusia. Jadi, nah ini yang jadi kadang-kadang perbedaan dengan Komnas HAM dengan HAM yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berbeda berarti. Berbeda, sangat berbeda. Kalau kami kan hanya administrasi, kalau Komnas HAM dia ke lapangan. Di bidang HASIM punya tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan evaluasi serta penyusunan laporan, pembinaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, serta instrumen hak asasi manusia dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia di kabupaten kota, dan yang kota peduli hak asasi manusia juga penelitian dan pengembangan serta pengelolaan budaya-budaya hukum tentang HAM. Jadi ini yang terdiri juga dari subbidang pengajuan hak asasi manusia dan bidang pengajuan penelitian dan pengembangan hukum dan Indonesia. Berarti bisa dibilang itu cukup banyak ya tadi bidang-bidangnya juga Pak, subbidangnya juga banyak. Berarti untuk divisi pelayanan hukum dan HAM tentunya banyak juga layanan yang bisa diakses masyarakat di dalamnya. Gitu. Ya, begitulah. Jadi kita, ya tadi seperti disampaikan, di Kanwil Kementerian Hukum itu banyak bidang-bidang yang dikerjakan ya kita, seperti bidang-bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, terutama di layanan administrasi hukum umum, juga di dalam terdapat layanan bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengorganisasian partai politik, serta pemantauan pelayanan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya terdapat juga layanan kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat layanan permohonan hak merek dan paten desain industri, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu (DTSL), rahasia dagang, kekayaan intelektual, kriminal, dan pendidikan kekayaan intelektual. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak tentang layanan yang ada di Kemenkumham ya Pak ya. Baiklah kalau gitu, sebelum kita lanjut perbincangan kita lebih jauh lagi, mungkin kita akan menyaksikan dulu jeda pariwara berikut ini.